Cek cek. Cek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STID beserta jajarannya, dan yang saya banggakan para mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Pringsewu yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua jangan lupa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bertolabul ilmi di kampus kita tercinta ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tercatat sebagai umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, Allahumma amin. Para bapak dosen dan para mahasiswa yang saya hormati, untuk sore hari ini saya akan membawakan satu tema hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis dalam kitab Nashahul Ibad, yaitu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas, yaitu bahwa besok di hari kiamat Allah akan berhujjah dengan 4 orang kepada 4 golongan manusia. Jadi ketika nanti hari kiamat datang, maka Allah akan membuat hujjah, membantah hujjah dari 4 golongan ini dengan 4 orang. Yang pertama yaitu alal aghniya bi Sulaiman bin Dawud, bahwa yang pertama Allah besok akan berhujjah kepada para agniya yang ketika di dunia diberikan oleh Allah harta yang melimpah, tetapi lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujjah seseorang nabinya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud. Kenapa? Karena di situ diterangkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang kaya, nabi yang kerajaannya megah, yang lebih besar daripada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Maka lebih kaya mana para agniya itu dengan Nabi Sulaiman? Kenapa mereka masih tidak mau beribadah pada Allah? Di sini terangkan, apabila nanti para agniya ketika ditanya, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku, kata Allah. Lalu apabila mereka menjawab, saya tersibukkan dengan harta-hartaku ya Allah, dengan kerajaan-kerajaanku, maka nanti Allah akan berhujjah kepada mereka, fa ayyu mamlakatin akbaro min mamlakati Sulaiman,
mana yang lebih besar, yumalin aktsaru min malihi, dan lebih kamu dengan harta mau meninggalkan ibadah. Nabi Sulaiman kaya raya, kerajaannya lebih besar. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang agnia harus tetap melaksanakan ibadah kepada Allah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini hujah yang pertama. Lalu hujah yang kedua, alal abidi bi Yusuf, yaitu Allah akan berhujah kepada para pelayan-pelayan atau hamba sahaya dengan hujah Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa dengan Nabi Yusuf? Bahwa dalam sejarah Nabi Yusuf itu pernah dijual menjadi budak atau pelayan. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam tetap beribadah kepada Allah. Maka ketika nanti ditanya kepada para pelayan-pelayan atau budak hamba saya tadi oleh Allah, lima taraktum al ibadah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Lalu bila para hamba atau para pelayan itu menjawab bahwasanya saya tersibukkan untuk melayani tuan saya, maka Allah akan berhujah, apakah kamu tidak melihat Nabi Yusuf itu juga menjadi seorang pelayan, menjadi seorang budak, akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para pelayan-pelayan atau kalau zaman sekarang ini para pekerja-pekerja, ketika mereka beralasan meninggalkan ibadah sholat karena tersibuknya dengan pekerjaan, maka itu tidak bisa menjadi alasan. Karena apa? Nabi Yusuf saja yang menjadi seorang budak, pelayan seorang pembesar di Mesir, masih melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hujah yang kedua. Allah akan berhujah kepada para pelayan-pelayan, para pekerja keras yang meninggalkan ibadah kepada Allah dengan hujah seorang nabinya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu yang ketiga, yaitu Allah akan berhujah kepada orang-orang yang sakit, yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah karena alasannya sakit, dengan hujah seorang nabinya, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam oleh Allah dicoba dengan cobaan sakit yang bertahun-tahun. Bahkan istrinya saja akhirnya meninggalkannya. Akan tetapi bagaimana? Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dalam keadaan sakit yang bertahun-tahun. Lalu tidak ada alasan bagi kita sekarang ini hanya karena sakit kepala sedikit, sakit mata sedikit, sakit gigi, lalu tidak beribadah meninggalkan sholat. Baru sedikit dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam yang bertahun-tahun menderita sakit. Tidak ada bandingannya, maka tidak ada alasan kita ketika kita sakit kok lalu meninggalkan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, kita tidak bisa berdiri, maka kita lakukan dengan duduk. Jika duduk tidak bisa, maka kita bisa lakukan beribadah itu dengan cara berbaring. Lalu kalau berbaring saja tidak bisa, bagaimana?
terakhir dengan cara berisyarat, misalnya dengan kedipan mata. Selagi masih nyawa ada di dalam diri kita, akal kita masih sehat walaupun badan kita sudah tidak bisa bergerak melaksanakan ibadah, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah atau sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi zaman sekarang ini, nah ini banyak yang hanya sakit sedikit, karena ini sedikit, lalu dengan entengnya meninggalkan ibadah atau sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada bandingannya dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Di sini dikatakan, jika nanti di hari kiamat maka Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang sakit, lima taraktum al ibadah, kenapa hai orang-orang sakit, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Jika mereka orang-orang sakit menjawab pertanyaan Allah dengan saya sakit ya Allah, maka Allah akan berhujah, mematahkan hujah orang yang sakit tadi dengan seorang nabinya, yaitu Nabi Ayub. Abdi Ayub marodun syadidan wa huwa lam yatruk al ibadah. Hambaku yang bernama Ayub itu sakit dengan sakit yang luar biasa. Kalau dalam sejarah itu hampir 7 tahunan Nabi Ayub itu sakit, yang seluruh tubuhnya ini, kalau zaman sekarang ini ya korengan. Nah ini sampai 7 tahun, tetapi beliau tidak sedikit pun atau tidak pernah yang namanya meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti Allah akan berhujah kepada orang-orang yang sakit yang dengan entengnya meninggalkan ibadah kepada Allah dengan hujah, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Lalu yang keempat, yaitu Allah nanti di hari kiamat akan berhujah kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu orang di bawah kemiskinan. Kalau dalam ilmu fikih, orang fakir itu ya tidak punya pekerjaan yang tetap dan tidak ada harta. Nah, ketika nanti orang-orang fakir ini dia tersibukkan dengan mencari dunia, lalu lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di akhirat akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lima taraktum al ibadah, kepada orang-orang yang fakir yang meninggalkan ibadah kepada Allah tadi, Allah akan bertanya, lima taraktum al ibadah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Lalu jika orang-orang fakir tadi itu berkata, saya tersibukkan untuk mencari harta untuk kehidupan kami ya Allah, maka nanti Allah akan berhujah, mematahkan hujah orang-orang fakir tadi dengan seorang nabinya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Nabi Isa alaihi salam adalah manusia yang terfakir di seluruh dunia ini. Yang terfakir di seluruh dunia ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Nanti Allah akan membantah, Abdi Isa afqara man fil ardi, bahwa hambaku yang bernama Isa itu adalah orang terfakir di seluruh dunia atau di bumi ini. Yang paling fakir itu adalah Nabi Isa. Wa huwa lam yamliku syai'an minad dunya, bahwa Nabi Isa itu tidak mempunyai apa-apa, maka dinamakan fakir. Ini tidak memiliki apa-apa, sesuatu apapun, harta tidak punya di dunia. Nabi Isa falaisa lahu baitun, Nabi Isa itu tidak punya rumah.
Bayangkan, kita sekarang masih punya rumah, walaupun kadang rumah kita ya belum layak dan sebagainya, tapi masih punya rumah. Sedangkan Nabi Isa itu tidak punya rumah, tidak punya harta apapun Nabi Isa. Wala malun, tidak punya harta. Wala zaujatun, bahkan Nabi Isa itu tidak punya istri, bayangkan. Nah ini, harta kita kan yang misalnya kita miliki ya anak-anak, ya istri, ya rumah, ya harta benda yang lainnya. Ini adalah sebuah harta di dunia. Nah, Nabi Isa tidak memiliki apapun dari itu. Maka Nabi Isa dikatakan adalah afqoroman fil ardi. Lebih fakir-fakirnya orang di dunia ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi bagaimana? Wa huwa lam yatruk al ibadah. Tetapi Nabi Isa itu tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan patah nanti hujahnya orang-orang itu. Oh, hujahnya orang-orang kaya yang meninggalkan ibadah sholat karena tersibukkan dari pagi sampai malam menghitung harta-hartanya, sampai lupa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besok di akhirat akan dipatahkan oleh Allah alasannya dengan hujah Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud. Karena tadi Nabi Sulaiman adalah hartanya itu bisa separuh dunia ini. Keratonnya itu lebih besar daripada keraton yang lainnya. Maka nanti patahlah hujah mereka. Yang kedua adalah para pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan yang tersibukkan melayani tuan-tuannya sampai dia meninggalkan ibadah sholat. Ketika nanti beralasan di akhirat, kenapa kamu meninggalkan sholat ibadah? Saya sibuk meladani tuan-tuan saya, ya Allah. Kamu lihat hambaku yang bernama Yusuf, dia juga seorang pelayan, dia juga seorang hamba sahaya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hujahnya akan patah nanti. Yang keempat, yang ketiga yaitu orang-orang yang sakit ketika mereka di dunia meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, padahal akalnya masih sehat, hanya saja mungkin raganya, tetapi dia dengan seenaknya meninggalkan sholat, maka besok akan dipatahkan hujahnya dengan hujah Allah, dengan nabinya atau hambanya yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Karena Nabi Ayub diberikan sakit yang luar biasa, lamanya hampir 7 tahun dalam sejarah. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya Nabi Ayub meninggalkan ibadah, akan tetapi Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu nanti ketika para fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya harta, yang tersibukkan di dunia mencari harta sampai meninggalkan ibadah, lalu ketika menjawab dengan, saya sibuk ya Allah, saya mencari harta untuk anak saya, untuk istri saya, sehingga saya tidak beribadah lupa, maka nanti Allah akan berhujah mematahkan hujahnya tadi itu dengan seorang hambanya yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Bahwa Nabi Isa itu adalah orang terfakir di dunia, di muka bumi ini adalah yang paling fakir adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena tadi katakan bahwa Nabi Isa itu tidak punya apa-apa. Ini rumah tidak punya, harta tidak punya, bahkan seorang istri pun tidak punya. Tetapi apa? Bukannya meninggalkan, bukannya sibuk mencari harta dan sebagainya, mencari dunia,
tetapi Nabi Isa alaihissalam tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di hadis Nabi ini menerangkan tadi bahwa nanti di akhirat Allah akan berhujjah kepada 4 jenis golongan manusia dengan 4 seorang hambanya. Nah, intinya kesimpulan pada pengajian sore hari ini, yaitu para bapak, ibu, dan para mahasiswa, kesimpulannya yaitu dalam kondisi apapun kita, ketika kita sedang kaya atau kita sedang terpuruk hidupnya, kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang diberikan sakit misalnya oleh Allah dan lain sebagainya, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hidup ini adalah semuanya ujian. Tidak ada hidup ini yang tidak ada ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian, tampan ujian, cantik ujian, jelek ujian, dan lain sebagainya. Semuanya adalah ujian. Bagaimana kita menyikapi ujian itu? Apakah kita lari ketika kita diberikan ujian itu, kita lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita malah akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa hamba yang bersyukur akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya kita ketika kita diberikan sakit baru ingat kepada Allah, diberikan kemiskinan atau kita terima musibah baru ingat kepada Allah. Nanti ketika kita diberikan nikmat barulah kita lupa. Begitu kebanyakan kita sekarang ini. Maka tidak begitu. Jadi dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan senang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena tujuan Allah menciptakan kita manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Para bapak, ibu, para mahasiswa yang saya hormati, demikianlah satu hadis dari Rasulullah SAW. Semoga bisa menambahkan ilmu bagi kita, juga mendapatkan perenungan bagi kita, supaya kita tidak mudah untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kondisi tertentu. Baik senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, harus tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu, mahasiswa yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata, itu semua datangnya dari saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penjelasan saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak, para mahasiswa sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup pengajian atau kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.